Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidela Agustina, NPM 219110049 dari kelas 1B Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan materi mengenai identitas nasional. Identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau lebih dikenal sebagai kepribadian bangsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi lahir dan berbedanya identitas nasional. Pertama, ada faktor objektif, yaitu geografis suatu bangsa. Yang kedua, ada faktor subjektif, yaitu budaya bangsa. Yang ketiga, ada faktor pengalaman sejarah bangsa yang bersangkutan. Yang keempat, ada faktor idealisme nasional untuk bersatu, merdeka, berdaulat, dan bermartabat sebagai suatu bangsa. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional, yang pertama ada primordial, yaitu suku, daerah, asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua ada sakral, berupa agama. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh yaitu kepemimpinan dari tokoh yang disegani. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima ada sejarah, yaitu pandangan yang sama terhadap sejarah masa lalu. Yang keenam ada perkembangan ekonomi. Yang ketujuh kelembagaan seperti birokrasi dan angkatan bersenjata. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang terbagi menjadi 4. Yang pertama suku bangsa, yang kedua agama, yang ketiga bahasa, dan yang keempat kebudayaan. Identitas nasional dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identitas nasional fundamental adalah Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua ada identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan Tata Perundang-undangan Bahasa Indonesia dan Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Yang ketiga ada identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan dan pluralisme suku, bahasa, budaya, agama, dan kepercayaan. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri khas itu suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lainnya dalam hidup dan kehidupannya. Di Indonesia, identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah bertumbuh dari nenek moyang bangsa Indonesia. Identitas nasional kemudian dikristalisasikan dalam Pancasila, dalam roh Bhinneka Tunggal Ika, lahirnya identitas nasional. Identitas nasional pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia lahir dari lahirnya paham kebangsaan. Identitas nasional dan paham kebangsaan lahir dari pernyataan dan perbuatan politik yang dipelopori oleh kaum muda Indonesia yang terdidik pada waktu itu. Lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, Serikat Dagang Islam 1911, Muhammadiyah 1912, Sumpah Pemuda 1928. Penegasan identitas nasional dapat terlihat dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang telah diamandemenkan menjadi yang pertama, Negara Kemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebangsaan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Yang kedua, ada negara.
menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Yang pertama, tantangan identitas nasional secara eksternal bersumber dari perkembangannya proses globalisasi yang melahirkan neoliberalisme dan kapitalisme. Fenomena globalisasi yang neoliberalisme menghambat kebijakan pemerintah dan kapitalisme menekankan pada peran tertentu, melahirkan keteriakan dan saling berkepentingan yang menembus batas-batas geografis. Globalisasi melahirkan interdependensi namun tidak menciptakan integrasi dalam bidang sosial dan politik. Yang kedua, secara internal merupakan konsekuensi logis dari runtuhnya rezim Orde Baru. Runtuhnya rezim Orde Baru mendorong ketermasukan demokrasi kepada kebebasan demokrasi yang tidak didukung dengan infrastruktur moral, menjadikan demokrasi mengarah kepada anarki atau demokrasi yang kebablasan. Tingginya angka korupsi dan lemahnya penegakan hukum terhadap para koruptor, perdayaan identitas nasional. Yang pertama, pemberdayaan nilai-nilai luhur dari nenek moyang yang harus tetap bermakna dalam anti relevan dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, upaya perkembangan identitas nasional perlu ditempuh dengan melakukan revitalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional harus diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan moral guna mengantisipasi krisis dan diintegrasi yang sudah menyentuh semua segi kehidupan masyarakat. Yang keempat, pemberdayaan Indonesia dalam penguasaan ipteks. Yang kelima, terlaksananya rule of law dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.